잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, hari ini kita bakalan bahas salah satu topik penting nih, yaitu sejarah ekonomi politik global di era Inggris. Ini nih penting banget ya, karena pada masa Inggris nih, salah satu dominasi Inggris nih yang menjadi titik balik dalam perkembangan sistem ekonomi global. Nah, kita akan bahas hal ini sama rekan saya Syifa Sakila yang akan jelasin gimana sejarah perekonomian dunia pada saat itu. Silakan Syifa, gimana sih? Jadi gimana? Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Sakila dari kelas HIC Indralaya. Sebenarnya sejarah dari sistem ekonomi politik global, terutama di Inggris, itu sangat penting karena bagaimana mereka berpindah bertransformasi dari yang dulunya sistem merkantilis lalu ke liberalis, dan munculnya juga pemikiran Marxis. Itu tuh menandai dan juga menjadi wajah baru bagi ekonomi modern yang kita kenal sekarang. Jadi pada sejarahnya, di zaman merkantilis, di era abad ke-16 sampai ke-18 itu Inggris itu dulu ekonominya sangat dikontrol oleh negara, dan semuanya itu dipegang oleh negara, semua ekonomi sangat dipegang oleh negara, dan juga membuat Inggris ini sangat kuat di bidang militer dan juga kolonialisme. Bahkan mereka mengizinkan beberapa perusahaan seperti East Indian Company itu untuk memonopoli perdagangan internasional. Gunanya untuk apa? Tujuannya untuk menguasai perdagangan internasional pada zaman itu. Dan juga tujuannya dari sistem merkantilis ini adalah memperkaya negara melalui berbagai kegiatan ekspor sebanyak-banyaknya, dan juga mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa di zaman merkantilis itu Inggris ini menjadi kuat di militer dan juga kolonialnya. Tetapi ada hambatannya juga, karena pada zaman itu dianggap hanya mementingkan dan juga menguntungkan beberapa elit kerajaan saja dan juga pedagang besar, sedangkan yang lain itu tidak diuntungkan. Nah, jadi karena itu dikritisilah, muncullah tokoh namanya Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nation. Di situ dia mencetuskan sistem ekonomi liberal atau kita kenal dengan kapitalis saat ini, yang dimana Inggris itu mengadopsi prinsip laissez-faire. Nah, itu di mana negara itu tidak ambil alih dalam pasar dan juga pasar bebas. Nah, di situ jadi semua orang itu dibebaskan untuk mengatur ekonominya sendiri, sistem ekonominya sendiri. Jadi banyak sekali ada individu-individu dan juga perusahaan swasta yang membangun ekonominya sendiri, mengolah ekonominya sendiri. Dan itu menjadikan Inggris pada saat itu, karena banyak orang yang punya perusahaan, punya mengolah sistem ekonominya sendiri. Jadi mereka itu semakin banyak orang yang berinovasi, karena itulah sistem industrinya semakin maju dan menjadikan Inggris itu jadi salah satu negara dengan industri yang paling maju di era itu. Tapi ternyata sistem ini itu mengakibatkan adanya ketimpangan di antara individu-individu yang memang punya modal besar dan juga pekerja yang kecil. Jadi di situ membuat ketimpangan yang bisa dibilang sangat terlihat ketidakadilannya di antara bos dan juga pekerjanya. Dari sistem liberalis ini muncullah kritik dari beberapa tokoh seperti Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Saat itu mereka tinggal di Inggris, kalau nggak salah di Manchester, dan mereka itu memperhatikan bahwa ada ketimpangan sosial ketika negara ini mengadopsi sistem kapitalis atau liberalisme dalam ekonomi. Nah, jadi mereka ini di Marxisme muncullah pemikiran baru, yaitu Marxisme, di mana sistem ekonominya ini menawarkan kerjasama
kerjasama, maksudnya kayak modalnya itu tuh bukan diatur oleh individu tetapi juga milik bersama, jadi juga hasilnya akan untuk bersama-sama, tidak membuat ketimpangan antara satu dan juga lainnya. Dan itu juga yang mendorong lahirnya partai buruh, dan itu juga yang mendorong Inggris menjadi welfare state. Nah, dari perpindahan yang sudah kita jelaskan tadi, bagaimana transformasi ekonomi politik di Inggris ini berubah dari merkantilis, liberalis, dan juga ke Marxis, itu tuh menunjukkan bahwa revolusi sistem ekonomi ini juga berpengaruh dalam bagaimana sistem ekonomi dunia modern saat ini bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.